Kalau mau istirahat dulu Selamat siang Mbak Zara. Kita ketemu kembali setelah pertemuan satu kemarin. Oh iya. Mbak Zara, kabarnya hari ini? Lumayan baik, tapi juga capek sih. Perkuliahannya gimana, lancar? Lancar alhamdulillah. Ini kali ini kita bakal melanjutkan pertemuan sesi kemarin. Mungkin buat waktunya sekitar 20 menit lagi Mbak Zara. Dan sama seperti kemarin, Mbak Zara nggak perlu takut lagi buat kita. Nah, siapa yang juga sebelumnya Mbak Zara apakah udah siap buat sesi di kelompok sudah siap? Mungkin bisa kita mulai lagi ya. Oke, sebelum itu mungkin saya ingin menyampaikan kembali rangkuman dari pertemuan sebelumnya. Jadi Mbak Zara itu merasa punya tuntutan dari dari ayah Mbak Zara, di mana Mbak Zara itu harus punya banyak prestasi biar Mbak Zara itu pengen dapat apresiasi dari ayah Mbak Zara. Saya ingin membahas lagi Mbak Zara tentang peristiwa Mbak Zara yang saat SD itu ketika Mbak Zara mendapat juara, respon lain Mbak Zara itu biasa aja. Dan ketika Mbak Zara ngomong ke adik Mbak Zara kayak pengen kembali biar dapat juara gitu kan. Saya ingin saya kembali jika ayah Mbak Zara merespon saat itu tuh gimana perasaan Mbak Zara? Kayaknya sih ya, terus juga mengecewakan aja kenapa anak saya bisa ngomong kayak gitu, apalagi di depan banyak orang yang buat saya juga malu aja gitu di depan kelakuan kayak apa ya, kayak dari ayah saya itu kayak gitu loh, kayak saya jadi kayak sendiri gitu, kayak saya mikir saya sama ayah itu nggak banget gitu dengan orang lain. Dari peristiwa itu ada nggak pikiran yang berpikir Mbak Zara kayak Mbak Zara jadinya mikir gimana gitu? Dari peristiwa itu itu sih kayak saya juga berpikir kalau ayah saya itu punya kasih sama saya dan pernah saya juga kayak ayah saya itu kayak saya sebagai seorang perempuan harus bisa berprestasi yang berbeda dari seorang laki-laki. Oh iya, di pertemuan kemarin itu Mbak Zara sempat bilang kalau Mbak Zara saya harus berprestasi gitu kan. Itu pemikiran itu tuh muncul ketika peristiwa apa Mbak Zara? Apakah juga peristiwa yang sama dengan yang tadi? Sebenarnya dari situ saya harus berprestasi. Oke, emang yang kayak gitu saya dengan pikiran Mbak Zara dengan menganggap bahwa Mbak Zara harus berprestasi itu gimana kelakuan Mbak Zara ke depan itu gimana? Dan Mbak Zara emang semangat buat berprestasi atau juga ada hal yang mengganggu Mbak Zara gitu? kalau semangatnya sih semangat, cuman tuh kadang ya ketika saya udah coba buat fokus belajar pasti kayak ya langsung ke distract sama pikiran-pikiran ya udahlah apa juga belajar kan juga hasilnya sama aja, terus nanti juga responnya juga sama aja. Dengan bikin Mbak Zara yang kayak saya harus berprestasi itu tuh apa ya, mengganggu Mbak Zara nggak kayak memberatkan Mbak Zara nggak ada tujuan sendiri gitu? Kalau dan saya sebenarnya berat banget ya karena sebenarnya saya ini bukan orang yang rajin banget, bukan yang tergantung dalam belajar tapi karena pikiran itu saya harus rajin belajar tiap malam walaupun nggak paham tapi ya tetap harus dipahamin gitu. Oke, dengan usaha Mbak Zara yang kayak harus semangat belajar dan itu apakah akhirnya Mbak Zara mendapatkan apa yang Mbak Zara harapkan dari awal, itu apresiasi dari ayah Mbak Zara? Ketika Mbak Zara akhirnya tetap belum mendapatkan apresiasi dari ayah Mbak Zara itu gimana perasaan Mbak Zara? Ya, kita nggak bisa dong. Aja sih mau ayah tuh sebenarnya kayak kan ya saya juga bisa mewujudkan keinginan beliau emang apa salahnya sih kalau nggak ada buat satu. Ketika akhirnya Mbak Zara merasakan seperti itu,
Terus apakah Mbak Zara akhirnya malah putus asa buat berusaha lagi atau malah memotivasi Mbak Zara kembali buat mencari usaha? Motivasi sih kayak karena dari dulu ya walaupun misalnya saya kayak tapi karena itu kebawa dari saya kalau saya saat semua kegiatan gitu loh kayak apapun itu kegiatan perlombaan ataupun kegiatan kayak saya harus bisa lebih dari orang lain Mbak Zara bilang kalau Mbak Zara harus lebih baik dari orang lain, ini dari segi apa? dari segi prestasi, terus juga mungkin apa yang bisa dilakukan, juga bisa ya perasaan saya itu harus lebih baik-baik aja dari orang. Jadi secara nggak langsung itu Mbak Zara menuntut diri Mbak Zara biar supaya harus lebih dari orang lain di segi apapun itu. Ketika Mbak Zara menuntut diri Mbak Zara seperti itu, apakah itu membebani diri Mbak Zara apa gimana? Ketika Mbak Zara kayak berpikir bahwa Mbak Zara harus lebih dari orang lain itu membebani diri Mbak Zara atau gimana? Perasaan yang Karena kan harus pikirin juga gimana caranya saya sebagai orang yang harus banget harus bisa mikirin gitu kalau saya kayak terlalu memaksakan dan membuat saya itu jadi stres ketika Mbak Zara kayak merasa stresnya itu apa yang Mbak Zara lakuin? biasanya sih saya coba buat terus berpikir sampai akhirnya saya kalau misalkan saya bisa karena kalau misalkan saya semakin stres tuh malah saya semakin bisa berpikir jalan keluarnya gitu loh, tapi kadang juga saya merasa kalau semakin stres juga semakin mengganggu, akhirnya saya berhenti nggak paling dia nonton video di YouTube atau gitu. Saya izin merangkum tadi sebenarnya Mbak Zara ini ketika peristiwa yang terjadi saat SD itu akhirnya Mbak Zara meyakini diri Mbak Zara bahwa Mbak Zara harus berprestasi, harus lebih dari ayah agar dapat apresiasi, dan karena berpikir seperti itu akhirnya di dalam prosesnya Mbak Zara juga ada kayak merasa cemas dan khawatir. Ketika Mbak Zara dalam proses berusaha buat cari prestasi itu menurut Mbak Zara di titik mana nanti Mbak Zara akan mendapatkan apresiasi dari ayah Mbak Zara? Mungkin ketika saya ketahuan dari sekolah saya paling kecil apakah yang memotivasi Mbak Zara buat selalu berprestasi hanya apresiasi dari ayah atau ada hal lain? Saya cuma dari ayah aja sih. Bisa dapat dilihat ya kalau Mbak Zara itu ingin mendapatkan apresiasi dari ayah Mbak Zara, akhirnya Mbak Zara membuat tuntutan buat diri Mbak Zara sendiri kalau Mbak Zara itu harus berprestasi seperti itu ya. Sepertinya buat cetek konselnya sudah hampir 20 menit ya Mbak Zara ya. Saya mungkin sedikit izin menyimpulkan dari pembicaraan awal kita tadi. Jadi dari peristiwa Mbak Zara saat SD yang akhirnya Mbak Zara kayak berpikir kalau Mbak Zara harus berprestasi biar ayah Mbak Zara akhirnya apresiasi Mbak Zara tidak aplikasi terhadap adik-adik Mbak Zara, dan Mbak Zara akhirnya selalu berusaha buat mencari prestasi, belajar dengan lebih rajin lagi, tetapi sampai saat ini ternyata usaha Mbak Zara tersebut belum juga mendapatkan apresiasi dari ayah Mbak Zara, sehingga Mbak Zara akhirnya merasa cemas dan khawatir, dan kadang Mbak Zara juga sempat kepikiran buat udah nggak berusaha lagi ya karena sia-sia gitu. Mungkin buat sesi konselingnya sampai di sini Mbak Zara. Saya ingin nanya apa yang Mbak Zara dapatkan pada sesi konseling kali ini? Ada di pikiran saya yang belum saya
Oke, kalau itu mungkin kalau Mbak Zara masih merasa kurang optimal di sesi konseling, bisa kita lanjutkan di sesi konseling berikutnya. Buat sesi konseling kali ini kita akhiri dulu. Terima kasih buat Mbak Zara, silakan berikan aktivitas.